Assalamualaikum. Nggih, monggo langsung sakit. Alhamdulillah, pendengar, pagi hari ini kami sudah dapat tersambung bersama dengan beliau, Ustadz Khairul Amin. Dan pagi hari ini kita akan kembali belajar kisah-kisah di masa Rasulullah SAW. Kali ini tentang kisah Sayyidina Utsman dan sumur rumah. Kami akan langsung menuju Ustadz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz pagi hari ini. Mudah-mudahan Alhamdulillah, pagi yang cerah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, setiap hari Kamis ini kita belajar tentang kisah-kisah di masa Rasulullah, dan kali ini kisah Sayyidina Utsman dan sumur rumah. Silakan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pecinta RRI Pro 1 dan juga keluarga besar Jamu Kota Semarang, Jamiyatul Mubalighin, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah temukan kita kembali pada pertemuan di mana kita insya Allah majlis ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kajian-kajian pagi seperti ini insya Allah yang akan menambah hasanah Islamiyah kita, dan insya Allah akan memberikan ghirrah semangat kita dalam kita melaksanakan amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang ibadah itu baik ibadah yang mahdhah, yang vertikal langsung kepada Allah, maupun yang horizontal kepada sesama makhluk Allah. Syukur yang kedua, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur sampai detik ini. Alhamdulillah Allah terus memberikan kepada kita nikmat yang tiada henti, yang kalau kita menghitungnya pasti tidak akan pernah bisa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Salah satu daripada praktek kita bersyukur kepada Allah, yaitu hari ini kita gunakan nafas kita gunakan waktu kita untuk menghambakan diri kepada Allah dengan thalabul ilmi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, juga para aulia dan juga orang-orang soleh, juga termasuk para sahabat-sahabat Nabi, yang hari ini kita akan mengisahkan tentang Sayyidina Utsman dan rekening dari sumur yang bernama sumur rumah ya. Jadi dulu itu ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, yaitu bernama Rumah. Rumah ini nama orang ya, nama orang Yahudi yang mempunyai sumur yang selalu mengeluarkan sumber mata air yang sangat luar biasa. Jadi sumur ini sangat bagus. Pada saat sumur-sumur yang lain kering, sumur Rumah ini memancarkan air dengan derasnya. Jadi sumbernya itu kencang sekali. Karena pada saat itu musim kemarau, maka Rumah ini kemudian memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Rumah ini, orang Yahudi ini menjual airnya kepada orang-orang sekitar masyarakat pada saat itu dengan harga yang sangat tinggi.
karena masyarakat pada saat itu membutuhkan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk macam-macam, maka mereka juga tetap akan beli walaupun dengan harga yang tinggi seperti itu. Setiap hari seperti itu, sehingga akhirnya perekonomian masyarakat sekitar pada saat itu sangat-sangat terpuruk karena hanya untuk membeli air sumur dari rumah orang Yahudi ini yang harganya itu sangat melejit. Maka dalam keadaan seperti ini, maka Rasulullah SAW sangat prihatin, sehingga Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa dari sahabatku yang bisa membeli sumur rumah, maka dia akan nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak sahabat-sahabat yang mendengar hal ini, semuanya terdiam. Satu dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain saling menengok, siapa kira-kira orang yang mampu membeli sumurnya rumah yang tentunya belum tentu dijual. Kalau toh dijual tentunya harganya sangat-sangat mahal, karena tahu bahwa sumur rumah ini di samping tidak dijual juga karena menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa dalam setiap harinya. Maka kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an itu acungkan telunjuk, ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan membeli sumur rumah itu. Nah, semua para sahabat itu terperanjat, kaget, ya, karena Sayyidina Utsman ini memberanikan diri akan membeli sumur rumah ini. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, silahkan engkau beli sumur rumah, dan engkau adalah sahabat yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan mendapatkan kemuliaan nanti di dunia dan di akhirat tentunya. Maka kemudian datanglah Sayyidina Utsman ini menemui orang Yahudi yang bernama Rumah yang mempunyai sumur tadi. Istilah orang Jawa itu glenek gitu ya. Glenek mau membeli sumur dari orang Yahudi yang bernama Rumah ini. Singkat cerita, ketika mau dibeli, wahai Rumah, apakah engkau akan menjual sumurmu ini jikalau ada orang yang mau membeli? Maka Rumah mengatakan, wahai Utsman, tidak akan ada orang yang mampu membeli sumurku ini. Lagi pula sumur ini menghasilkan penghasilan yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin aku jual. Maka Sayyidina Utsman memberanikan menyampaikan kepada Rumah, wahai Rumah, aku akan beli sumurmu dengan harga yang tinggi. Pada pertemuan pertama ini, Sayyidina Utsman dengan Rumah ini diabaikan oleh Rumah. Kamu bercanda, kamu tidak akan mampu membeli sumurku ini. Lagi pula juga tidak akan pernah aku jual, karena ini adalah penghasilanku tertinggi. Pulanglah kau. Diusir sama Rumah ini. Maka Sayyidina Utsman pulang dengan harapan semoga besok lagi bisa datang kembali dengan suasana yang berbeda. Minta kepada Allah, nangis di hadapan Allah, ya Allah, aku akan membantu umat Islam dan para sahabat ini untuk keluar dari kekeringan, dan aku akan beli sumur rumah ini dengan tujuan nanti akan aku infakkan, aku akan berikan penghasilan dari sumur ini untuk kebaikan umat Islam dan untuk umat Islam. Akhirnya minta kepada Allah terus setiap hari, dengan kemudian didoakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian sampai diulang-ulang kembali bertemu dengan Rumah supaya bisa terbeli sumur ini. Karena setiap hari, setiap saat ditemuin oleh Sayyidina Utsman untuk dibeli, maka akhirnya Rumah pun menjual sumur ini kepada Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, jikalau kamu ingin tetap membeli sumurku, maka aku akan jual sumurku ini, akan tetapi bukan semuanya, tapi hanya separuh saja. Ini gimana, ada sumur kok dijual hanya separuh? Itu cara ngitungnya gimana ini?
Nah, Sayyidina Utsman juga bingung, ini kenapa sumur kok dibeli separuh, itu maksudnya gimana? Maksudnya gini Utsman, sumur ini aku jual kepadamu hanya separuh, itu artinya satu hari milik kamu, satu hari kemudian milik aku, satu hari milik kamu, ya bergantian, setiap hari satu hari milik kamu, satu hari milik saya, terus setiap hari seperti itu maksudnya saya menjual separuh. Kenapa seperti ini? Karena harapan rumah ini nanti pas pada saat sumur milik rumah, maka dia akan tetap bisa menjual dengan harga yang tinggi. Nah, sementara hari berikutnya milik Sayyidina Utsman terserah mau diapakan. Pemikiran dia itu dia masih tetap bisa berbisnis setiap hari karena masih ada milik dia separuh. Maka kemudian deal-dealan ya istilah sekarang ya. Akhirnya deal kemudian dibeli dengan harga yang tinggi ya, sekian dinar, sekian dirham, kemudian akhirnya jadilah Sayyidina Utsman ini yang memiliki sumur ini walaupun hanya separuh. Maka kemudian setelah dibayar hari berikutnya, karena milik Sayyidina Utsman, misalnya taruhlah hari Senin ya, hari Senin adalah milik Sayyidina Utsman sumur ini. Maka pada saat hari Senin ini semua masyarakat pada saat itu dikumpulkan untuk silahkan mengambil air sepuas-puasnya. Ya, mau satu keluarga datang, mau bawa dirijen, mau bawa ember kalau sekarang ya, mau bawa ya mau bawa apa silahkan di rumah kalau ada tempat tandon kalau sekarang silahkan dipenuhin, ember-ember silahkan dipenuhin. Ya, untuk apa? Persiapan hari berikutnya, ya, persiapan hari Selasanya, ya, dengan harapan nanti hari berikutnya itu masih punya stok dan tidak usah membeli dengan rumah. Inilah kecerdasan daripada sahabat yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kategori beliau ini adalah orang kaya, golongan agniya, sahabat yang kaya raya tapi lomo, dermawan. Inilah hebatnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar 5 toko yang beliau miliki itu diberikan untuk Islam dan umat Islam. Ini giliran Sayyidina Utsman bin Affan untuk membeli sumurnya rumah ini dengan harga yang sangat tinggi, luar biasa. Maka datanglah masyarakat itu untuk mengambil air di hari Senin. Kemudian semua tempat-tempat air semuanya diisi, semua tandon diisi untuk persiapan di hari berikutnya. Terus sampai malam, dan cukuplah kiranya masyarakat sudah mempunyai stok di hari Selasanya. Kemudian pada hari Selasanya dibukalah ya tokonya, toko sumur ini oleh rumah karena milik rumah di hari kedua. Maka sumur ini ternyata tidak laku ya, tidak ada yang beli. Kenapa? Karena masyarakat semuanya sudah mengambil di hari Senin. Sudah ada stok, sudah banyak sekali air di rumah melimpah. Maka di hari Selasanya justru tidak laku sama sekali. Dan ini baru disadari oleh rumah ini, ternyata ini adalah kecerdasan Utsman bin Affan seperti ini. Wah, dia marah-marah ya, tapi marah-marah karena sudah dibeli, ya sudah dia harus merelakan. Kemudian hari Rabunya milik Sayyidina Utsman, begitu lagi terulang kembali hari Kamisnya milik rumah tidak laku lagi, terus setiap hari seperti itu. Akhirnya rumah kemudian terpaksa menjual sisa atau separuh dari sumur yang belum dibeli oleh Sayyidina Utsman untuk ditawarkan Sayyidina Utsman untuk dibeli. Nah, karena Sayyidina Utsman merasa sudah cukup separuh dari sumur itu, maka Sayyidina Utsman karena tidak begitu butuh, maka sumur ini ditawarkan kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tentunya juga kalau sekarang ini jual mahal gitu ya, jual mahal. Nah, ini boleh saya beli, tapi saya tidak bisa membeli sumur kamu yang separuh ini dengan harga yang tinggi. Tidak bisa kamu samakan dengan yang kemarin, karena saat ini kamu yang menawarkan kepada saya. Akhirnya terpaksa dijual oleh Sayyidina Utsman dengan harga yang sangat murah. Karena rumah sudah tidak punya penghasilan lagi, karena jual air pun juga sudah tidak laku.
Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman full, penuh. Sumur itu adalah milik Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah milik Sayyidina Utsman bin Affan sepenuhnya, maka kemudian kanan kirinya dibikin perkebunan kurma oleh Sayyidina Utsman. Siapa saja yang masuk ke lingkungan sumurnya rumah ini yang sudah dibeli oleh Sayyidina Utsman, silakan ambil airnya dengan gratis. Kalau toh ada yang mau infak, kalau mau ada yang sodakoh, kalau sekarang mungkin kotak amal, silakan masukkan saja. Dan itu bukan untuk pribadi Sayyidina Utsman, tapi untuk diberikan kepada umat Islam yang membutuhkan. Pada saat itu ada Baitul Mal, ya, jadi rumah harta, rumah yang dari orang-orang yang mengumpulkan harta untuk sedekah itu ada namanya Baitul Mal. Maka kemudian khusus daripada infak orang-orang itu, dari pengambilan air sumurnya rumah ini, maka dibuatlah tabungan pada saat itu khusus dari perkebunan kurma itu, penghasilan dari perkebunan kurma, dan khusus dari penghasilan sumur yang tadi dibeli oleh Sayyidina Utsman. Orang ambil air kemudian infak, masukin kotak, kalau sekarang ya kotak amal, itu akhirnya menjadi banyak, menjadi besar. Nah, kemudian sampai di zaman tabiin, kemudian ini diabadikan, dibuatkan rekening khusus, ya, yaitu khusus rekening Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sampai sekarang Mbak Rosi itu masih ada rekening Sayyidina Utsman. Jadi atas nama rekeningnya itu, atas namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai sekarang. Inilah sumur yang diabadikan kisahnya dikarenakan dulu pernah ada orang Yahudi yang memiliki sumur yang begitu banyak sumbernya, begitu luar biasa sumur ini. Ya, tentunya juga bukan seperti air Zam-Zam ya, tentunya khasiatnya tentunya tidak seperti air Zam-Zam. Ini hanya sumbernya saja itu yang cepat, yang bagus. Sampai sekarang Sayyidina Utsman itu memiliki rekening atas nama beliau, dan itu bukan untuk beliau dan keluarga, tapi untuk kemaslahatan umat Islam sampai sekarang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini menunjukkan pembelajaran kepada kita bahwa orang yang berbagi, orang yang menginfakkan sebagian hartanya kepada Islam dan umat Islam, ini nanti akan ngunduh, ya. Ngunduhnya dengan apa? Dengan dia mendapatkan keistimewaan, yaitu pahala yang mengalir. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika anak Adam atau manusia mati, maka semua amalnya akan putus kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Seperti Sayyidina Utsman ini, sedekah jariyah ini artinya apa? Wakaf, ya. Jadi kita bisa mewakafkan sesuatu untuk masjid misalnya. Kita ikut beli mimbarnya, kita membeli AC-nya, kemudian kita menyiapkan segala kebutuhan yang ada di masjid, Qurannya misalnya, kemudian meja untuk ngaji misalnya. Taruhlah kalau ada pembangunan kita ikut misalnya semen 50 sak misalnya, atau pasir 2 truk misalnya. Maka semua ini pasti akan berdampak positif pada kehidupan keluarga kita, juga lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi semuanya putus kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Artinya wakaf kita, sedekah kita yang masih dipergunakan untuk kepentingan Islam, itu nanti akan mengalir terus pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan Fatihah kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengajarkannya kembali kepada orang lain lagi, maka ilmu itu akan terus, ya, bertambah, akan selalu mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kenapa para ulama itu
semangat sekali di dalam membuat pondok pesantren untuk banyak sekali santrinya. Juga hari ini kebetulan juga hari santri ya. Kita ucapkan selamat hari santri untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Ini bukan hanya milik NU saja, tapi hari santri adalah milik bersama. Siapakah santri itu? Santri adalah orang yang mau belajar ilmu agama, itu disebut santri. Jadi walaupun sudah kiai, kalau masih kita tetap mau semangat untuk belajar, kita juga masuk dalam kategori santri. Jadilah santri selama-lamanya, karena ketika dia menjadi santri, dia akan masih terus merasa kurang dengan ilmu. Dengan merasa kurang akan ilmu, dia akan selalu belajar, mutolaah. Semoga kita diakui oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sebagai santri beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga yaitu awaladin solihin yad'ulah. Yang ketiga yaitu anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini sudah pasti insya Allah diterima, asal satu agama tentunya. Anak mendoakan kedua orang tuanya pasti akan sampai. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selagi kita masih mempunyai keluarga, anak yang masih mendoakan kedua orang tuanya berada di alam kubur, anaknya soleh mendoakannya, insya Allah orang tua yang akan di dalam kubur itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Mungkin itu Mbak Rosi yang bisa kita ceritakan tentang kisah Sayyidina Utsman, yang pembelajarannya untuk kita itu adalah bagaimana supaya kita bisa meniru beliau. Walaupun tidak sehebat Sayyidina Utsman dengan membeli sumur dengan harga yang tinggi, kita bisa mengikuti jejak beliau dari sesuatu yang kecil yang bisa kita berikan untuk umat Islam. Ya, mungkin di masjid, kemudian di panti asuhan, di pondok pesantren, majelis taklim, apa yang dibutuhkan oleh umat Islam paling tidak kita andil, ya. Untuk apa? Ya sekedar kita berbagi untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian, Mbak. Iya, kami persilakan untuk Anda yang pagi hari ini ingin bergabung, boleh pendengar, kami buka kesempatan di 024 8316686 atau di 0816666886. Baik, sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Rosi. Selamat pagi, Pak Suyarto. Silakan, Pak. Iya, Assalamualaikum. Wilujeng Enjang, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yarto. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, doa penjenengan sama Mbak Rosi. Iya. Amin. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, kisah Sayyidina Utsman dengan seorang orang Yahudi. Saya sangat tergelitik itu Pak Ustaz. Karena apa? Kalau kita melihat ada realitas-realitas yang sama kita miliki, yang kecil saja lah. Entah apapun kebangsaannya, sukunya, entah itu melarat atau sugih, pasti ada selera kita. Seperti halnya kita memerlukan air, makan, minum. Kita memerlukan gizi batinnya kan Pak. Cinta kasih, keramah tamahan, penghargaan, dan dukungan orang lain. Dan bagaimana hal-hal seperti ini bisa menjadi contoh kita-kita semua Pak Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sesuai dengan realitanya seperti apa ini Ustadz? Kalau kita ada di masa-masa itu juga. Silakan Ustadz. Iya. Jadi kita harus mengerti dulu ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada rizki kepada kita, itu artinya sebetulnya kita hanya menjadi tandon ya. Itu harus kita sadari, siapapun kita, pejabat, rakyat, atau ya agnia ya, apapun sukunya,
pokoknya siapapun gitu ya, tanpa memandang kita akan memberi kepada siapa, itu diyakini dulu, dipahami bahwa kita ini diberikan rezeki oleh Allah itu sebetulnya sebagai tandon ya. Tandon itu adalah air utama ya, tempat utama di mana kita menampung ya, menampung air itu. Maka ketika harus ada tandon di situ, itu artinya sudah siap untuk dibagikan kepada sesama kan. Jadi bawahnya dikasih keran. Bawahnya dikasih keran untuk apa? Untuk dibagikan untuk menyirami tanaman, untuk ngisi bak mandi, untuk cuci piring, cuci baju dan segala macam kebutuhan. Ya, itulah yang harus disadari oleh kita, bahwa apa yang Allah berikan rezeki kepada kita itu sebetulnya kita ini menjadi tandon. Sehingga kalau sudah merasa bahwa kita ini sebetulnya ditakdirkan oleh Allah menjadi tandon, maka tentunya kita akan menyadari untuk selanjutnya harus berbagi kepada yang ada di bawah. Siapapun kita, ketika kita memberi kepada orang lain ya, atas dasar kemanusiaan, insya Allah berpahala. Tidak harus diberikan kepada umat Islam saja, tapi kepada orang yang membutuhkan. Karena sedekah, infak itu artinya luas ya. Jadi tidak hanya diberikan kepada umat Islam saja, tapi asal kepada orang yang membutuhkan. Penyapu jalan, ketika kita beri kan kita tidak perlu tanya, Bu, Pak jenengan agamanya apa, kan tidak perlu. Kalau kita mau ngasih langsung aja kita ngasih, pahalanya sama kepada nun sewu ya, tukang becak yang ada di jalan yang ya, berkeringat, yang ngos-ngosan, kalau genjot kadang dapat kadang enggak gitu ya, nggak kenal ojek online ya, dia tetap genjot ya, sampai kemudian ya, sampai rumah itu kadang dapat duit kadang enggak ya, kita kasih. Saya juga sering lihat itu kalau Jumat itu ada orang itu membagi-bagikan nasi ya, nasi Jumat atau nasi berkat, nasi berkah ya. Nasi berkah itu ya nasi yang dibagikan biasanya di hari Jumat gitu. Maka sekarang ada istilah yang populer itu Jumat berkah. Itu biasanya orang berbagi di saat hari Jumat, yang mungkin dipilih hari Jumat karena itu adalah Sayyidul Ayyam. Saya sering lihat itu kalau di Semarang di Jalan Agus Salim itu, kemudian ada di Pemuda, saya sering melihat orang itu turun dari mobil, kemudian dari tempat satu ke tempat yang lain yang ada pangkalan ya, pangkalan becak di tepi jalan, kemudian tukang sapu jalan itu dikasih nasi Jumat itu. Ini kebaikan bersama kita, dan ini adalah ibadah sosial yang perlu kita lestarikan. Dari seperti ini, ketika orang melihat itu nanti akan tergugah. Walaupun orang tadi tidak berceramah, tidak pidato, tidak ngajak orang dengan lesannya, ayo sedekah, tidak kan? Tapi memperlihatkan, walaupun tidak niat memperlihatkan, tapi dilihat oleh orang, yaitu dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu dakwah dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Ketika orang melihat seperti itu akan tergugah hatinya. Lah yo kae gelem berbagi, walaupun 1-2 bungkus, mungkin hanya 20 bungkus. Aku tak ikut-ikutan besok seperti itu, mencari rute yang lain misalnya. Oh, ini kan sangat-sangat bermanfaat sekali ya dakwahnya itu, sampai walaupun tidak dengan cara mengajak lesan, tapi dengan perbuatan orang lain bisa meniru kegiatan amaliyah kita ketika dilihat oleh orang lain. Justru yang seperti ini orang itu meniru gampang karena tidak merasa diguruni, diajak. Itu tidak semua orang mau gitu ya. Ini sopo kok ngejak-ngejak aku seperti itu. Dengan melihat orang itu akan tergugah ya, tergugah gitu ya, ngerenyes ning hati itu, di dalam hatinya itu mendukung sekali kebaikan-kebaikan, sehingga terpancing untuk ditiru kebaikannya oleh orang lain. Seperti itu. Baik. Iya, Ustadz, ini ada yang tidak sabar untuk bisa bergabung juga dengan kita pagi hari ini, Ustadz. Kita angkat lagi teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Bapak? Dari Pak Yono Temanggung, Mbak. Pak Yono yang ada di Temanggung. Silakan, Pak. Ya, Pak. Saya tertarik kisah sumur itu. Saya mau tanya pada Ustaz, apakah sumur itu sekarang masih ada diabadikan atau tidak ada? Kalau masih ada,
Mekah atau di Madinah atau di mana, mungkin kalau ada waktu untuk bisa melihat bekas-bekasnya itu. Jadi saja, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yono. Masih ada tidak Ustadz sampai dengan sekarang di Mekah atau di Madinah? Iya, jadi di Madinah ya posisinya. Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Jadi ini tadi di awal sudah saya sampaikan, sampai sekarang rekeningnya itu masih ada ya, rekening sahabat Utsman bin Affan itu masih ada, sehingga juga sekarang masih produktif, juga bukan hanya sumurnya saja, termasuk kebun kurma tadi, perkebunan kurma itu masih produktif ya, masih produktif menghasilkan kurma yang begitu banyak, sehingga tidak hanya yang terkenal itu sumurnya saja, tapi juga perkebunan kurma itu yang mempunyai penghasilan besar, yang kemudian ketika kita umroh di sana atau haji itu juga banyak kurma, itu salah satunya juga dari penghasilan seperti itu yang ada di perkebunan sumur yang dulu milik orang Yahudi itu tadi. Sampai sekarang itu benar-benar rekening Sayyidina Utsman itu masih ada ya, cuman kita kalau umroh ke sana barangkali paketan dari biro umroh kita tidak sampai ke sana ya, kita hanya di perkebunan kurma, tapi tidak di perkebunan kurmanya Sayyidina Utsman barangkali ya, mungkin ada di perkebunan yang sudah langganan birunya seperti itu. Sehingga mungkin kalau kita mau mampir, mungkin kita cari informasi dan kita nyari waktu untuk mungkin naik taksi sendiri ya, mencari perkebunan itu. Dan juga masih banyak kisah-kisah, ada sumur yang juga di Mekah itu ada sumur namanya Bi'ru Taifur ya. Bi'ru Taifur itu sumur yang pernah ditemukan sumbernya oleh Mbah Kiai Taifur Purworejo ya, itu di Mekah. Jadi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu pernah memerintahkan kepada Mbah Kiai Taifur untuk mencari sumber air ketika beliau masih di pesantrennya Sayyid Muhammad, kemudian dicari karena Kiai Taifur ini adalah orang yang ahli bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ketika bermimpi dengan Kanjeng Nabi diberitahu sumbernya di sini, maka kemudian ditemukan sumbernya dan akhirnya benar-benar sumur itu menjadi sumber besar di Mekah. Maka kemudian diberi nama sumur itu Bi'ru Taifur, yaitu sumur Taifur. Nah, sampai sekarang juga masih produktif itu. Jadi sumurnya tidak hanya sumur rumah itu tadi, juga ada sumur Taifur namanya, Bi'ru Taifur. Sampai sekarang Pak Kiai Taifurnya masih hidup, yaitu di Purworejo. Iya. Jadi sumurnya itu juga masih ada berarti masih ya Ustaz ada, sampai dengan sekarang di Madinah ya Ustaz ya. Iya, baik. Halo Ustaz. Iya. Baik, ini sudah ada telepon yang masuk Ustaz, kita angkat lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Juana Mbak. Silakan Mas Udin. Ya, ini begini Pak Ustaz. Ini menyinggung soal hari santri ya Pak Ustaz. Ini begini. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang ustadz atau kiai yang ketika berdakwah itu dia memasang tarif tertentu untuk berdakwah gitu, misalnya ada sekian juta ini bagaimana Pak Ustaz? Secara hukum apakah diperkenankan memasang tarif tertentu ketika mengisi satu dakwah gitu Pak Ustaz? Apakah hanya seikatnya saja seperti apa gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit berbeda dari topik kita Ustadz. Ini tadi menyinggung hari santri. Silakan Ustadz. Iya. Jadi mengenai orang yang mempunyai kelebihan ya, yaitu bisa berdakwah ya, menjadi dai, menjadi mubaligh gitu ya. Itu merupakan satu tantangan besar ya ketika dalam urusan bisyarah ya, dalam urusan tarif menarif ya, tentang ceramahnya tentunya. Hal ini tentunya kita berafiliasi dengan ketentuan akhlak ya, akhlak atau adab etika. Ketika saya dipanggil orang kemudian saya menanyakan bisyarahnya berapa ya,
atau amplop itu berapa isinya. Itu tentunya kita melihat dari segi etika saja sudah tidak pantas ya. Kecuali kalau berkolaborasi dengan yang lain, misalnya satu paket dengan gamelan, satu paket dengan seni, satu paket dengan musik, satu paket dengan sound system gitu misalnya ya. Kan ada kan orang itu datang ke tempat kita minta pengajian satu paket Ustadz ya, dengan keseniannya ya, misalnya dengan kalau misalnya ada Kiai Kanjeng misalnya, kemudian musik apa, termasuk saya juga ada musik El Aminiyah ya, qasidah modern El Aminiyah di YouTube juga ada itu ya, kalau mau buka qasidah El Aminiyah gitu ya. Itu nanti akan dapat bisa dilihat. Nah ini kan kalau seperti itu boleh kita menyampaikan angkanya ya, karena apa? Karena kita nanti juga akan memberikan bisyarah kepada anggota kita. Tapi kalau pribadi sebaiknya tidak perlu kita menyampaikan sekian-sekian. Entoh tidak usah disampaikan, panitia sudah tahu ya seharusnya berapa yang harus untuk ganti ongkos bensinnya ya. Jadi ini hanya masalah etika saja. Kemudian kalau ada mubalik yang sudah masuk kategori artis nuwun sewu nggih, itu biasanya ada asisten ya. Asisten ini nanti akan menyampaikan sekian ya. Ini tentunya sebetulnya hanya masalah format saja ya. Komunikasi juga ya. Komunikasi juga, tapi kalau memang itu sewajarnya normal gitu ya, normal. Karena untuk kebutuhan misalnya ya transportasi sekian gitu ya. Itu saya kira kalau masih dalam normalnya ya, itu asisten menyampaikan sekian. Kalau masih dalam kategori nominal yang normal, itu saya kira tidak masalah. Karena untuk memberitahu ini transportasinya memang sekian, hotelnya sekian misalnya. Tapi kalau tidak ada transportasi yang sampai mahal, kemudian tidak ada hotel, kok kemudian kita pasang tarif dengan negara yang tinggi, tentunya itu tidak diperbolehkan. Dalam etika pun juga tidak masuk ya, tidak masuk kategori metodologi dakwah itu justru malah akan melukai daripada semangat dakwah itu sendiri, seperti itu. Baik, iya, untuk Anda pendengar boleh bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Sudah ada yang masuk Ustadz, ini dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita belajar menjadi santri, apakah kelak kemudian otomatis menjadi Ustadz ini? Dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Baik, jadi kalau santri dalam arti bahasa, santri itu yang mondok di pesantren, nginep gitu ya, kemudian ngaji kitab kuning ya. Ini standarnya pondok pesantren itu ada seperti itu. Pondok pesantren itu memang harusnya di dalamnya ada ngaji kitab salaf ya, kitab kuning atau kitab gundul gitu ya. Yang kita harus menguasai ilmu alat nahwu, shoroh, balaghah, mantek, ilmu ma'ani, badik, bayan, dan masih banyak lagi ilmu yang lain. Nah, kalau kita nyantri dalam arti memang di pondok pesantren dan kita di asrama, tentunya harapannya adalah nanti ke depannya kita menjadi kiai, mubaligh, penceramah. Ya, kemudian kita nanti bikin pondok pesantren lagi juga yang punya santri, kemudian terus sampai anak cucunya. Tapi dalam arti yang umum, santri itu tadi di awal saya sampaikan, santri itu adalah orang yang mau belajar agama ya. Ya tentunya umum juga, tapi fokusnya di ilmu agama. Selagi dia masih belajar ya, maksudnya mau belajar, mau ngaji, mau nyantri, walaupun santri kalong ya, atau mungkin santri paketan ya, paket 2 bulan, 3 bulan atau liburan, atau mungkin pesantren Ramadan, itu maka dia termasuk juga santri. Ada kajian Islam yang diadakan seminggu sekali, kemudian dia datang, dia mendengarkan, maka dia juga masuk kategori santri. Dia datang ke rumah kiai minta nasihat, dinasihati oleh kiai, maka dia juga termasuk sebagai santri. Siapapun yang mau dia ngaji, maka ini masuk kategori santri. Dan targetnya tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz
maka santri itu ya tetap santri terus saja ya, walaupun nanti sudah menjadi ustadz betul, ulama besar, kalau dia masih mau mutolaah ya, belajar terus, maka dia tetap menjadi santri. Maka jadilah santri selama-lamanya, karena dengan dia menjadi santri dia akan tetap mau terus untuk belajar, seperti itu. Baik, kami lanjutkan Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Baik, sebentar, tampaknya juga masuk terus ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ari. Orang yang meninggal membawa 3 perkara, apakah itu sama dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, saya kira sama ya, karena Islam itu datang menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Jadi kalau kita itu mendapatkan hadis idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, tadi yang saya sampaikan di awal, itu karena memang yang langsung menyampaikan adalah baginda Nabi. Karena baginda Nabi menyampaikan, maka menjadi hadis ya, dan kita mengikuti hadis Rasulullah itu. Tapi tentunya umat-umat sebelum Rasulullah juga mendapatkan prioritas seperti ini ya. Walaupun nominalnya mungkin tidak sama, nilainya tidak sama ya, tapi pasti akan mendapatkan, karena rahmat Allah itu meliputi semua hambanya ya. Rahmat Allah meliputi segalanya. Walaupun umat-umat tempo dulu itu sudah panjang umurnya, panjang usianya, mendapatkan prioritas. Umur panjang kan juga lebih panjang dalam ibadahnya, tapi tetap rahmatnya Gusti Allah itu tetap tidak akan pelit ya. Rahmat Allah itu luas. Wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Gusti Allah itu sangat-sangat luas, sehingga orang berbuat baik pun juga nanti pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk nanti di akhirat mendapatkan prioritas ya, karena kebaikan dari kita yang diberikan rahmatnya oleh Allah. Ketika kita masuk surga pun juga akan mendapatkan rahmatnya Allah, bukan karena amal kita gitu ya. Semuanya akan mendapatkan rahmat Allah dengan kita masuk surga. Tapi kalau amal kita jaga, belum tentu kita ikhlaskan, maka yang kita handalkan adalah bagaimana kita meminta rahmat Allah, ridho Allah, sehingga kalau Allah sudah ridho, maka surga tidak usah diminta, pasti akan diberikan. Seperti itu. Diberikan, insya Allah. Baik, Ustadz, kita lanjut lagi. Ini dari Pak Aswan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, agak melenceng dari tema. Bagaimana hukumnya mengkijing pemakaman? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya melihat dan menyentuh jenazah saudara yang berbeda agama? Silakan Ustadz. Baik, yang pertama diperinci ya, atau ditafsir, yaitu kalau yang dikijing itu adalah makam orang biasa, maka hukumnya makruh ya. Makruh saja, tidak haram. Jadi andai kata kok dikijing, itu pun juga tidak berdosa gitu ya. Kemudian tafsir yang kedua, perincian yang kedua itu jikalau makam itu adalah seorang ulama besar ya, seperti misalnya para aulia, wali-wali Allah. Itu karena banyaknya peziarah yang datang, maka dikijing itu untuk memberikan tanda bahwa ini adalah makamnya. Itu pun juga tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan di dalam menghias makam. Tidak boleh memakai emas ya, kemudian misalnya pernik-perniknya dikasih emas, tidak usah, tidak perlu seperti itu. Tapi kalau hanya dikijing saja untuk ulama-ulama besar, para bahkan Nabi Rasul juga dikijing juga itu ya. Karena apa? Untuk memberikan kenyamanan bagi para zairin, yaitu orang-orang yang ziarah ke sana, seperti Mbah Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Itu semua kan memang ada tempat-tempat yang di situ supaya ada kenyamanan untuk para jamaah. Bahkan di Sunan Ampel pun itu hanya biasa saja. Itu menunjukkan bahwa ingin mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak berlebihan di dalam menghias makam. Sunan Ampel kan hanya biasa saja itu ya, dikasih
tanda, kemudian di keramik dikasih batu yang ya itu hanya seperti makam biasa seperti orang-orang itu. Nah, bahkan di Makla ya, kemudian di Baki di Arab sana, di Arab Saudi, di Mekah ada Makla, di Madinah ada Baki, itu di sana juga tidak ada hiasan apa-apa ya, hanya batu saja. Makamnya Mbah Ki Muslim Ranggen, makamnya Mbah Maimun Zubair, di sana hanya batu saja dikasih tanda itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam menghias makam ya. Ulama besar itu di Arab Saudi ya sama ya seperti orang-orang yang lain, ternyata seperti itu. Tapi di Indonesia ini masih agak luas ya, untuk ulama-ulama para wali Allah yang ada di Indonesia ini diberi tanda yang ya lebih spesifik seperti itu, dan tempat kanan kirinya dikasih jungkup untuk para penziarah. Ini saya kira tidak masalah. Entoh juga kalau orang biasa diberi kijing itu hukumnya hanya makruh ya. Kalau tujuannya untuk supaya tidak ambrol misalnya, kan ada kan yang kemudian mengalami abrasi ya karena mungkin selalu banjir. Kan seperti itu, kemudian dikijing kan, dikasih ini batu yang khusus ya, makamnya itu khusus karena supaya kuat dicor dan sebagainya. Saya kira kalau untuk penguat seperti itu dengan alasan seperti ini tidak masalah. Tapi kalau sudah di tanah yang memang sudah labil ya, artinya sudah tetap tidak ada banjir, saya kira tidak usah berlebihan dalam mengkijing seperti itu. Baik. Ya. Demikian Ustadz. Yeah. Halo? Ya, halo. Iya, ini oh ya, tadi pertanyaan yang kedua apa Mbak? Pertanyaan yang kedua. Yang kedua masih ini memegang menyentuh jenazah orang yang non muslim, berbeda agama. Tidak apa-apa Mbak. Jadi tidak apa-apa. Jadi secara lahiriah kita memegang jenazah orang non muslim tidak masalah ya. Karena itu adalah sama-sama manusia dan ini hubungannya dengan lahiriah saja. Jadi mau pegang karena mungkin sahabat akrab ya, hanya pegang saja. Kalau berbeda jenis kelamin gimana? Oh, kalau beda jenis kelamin itu jangankan orang yang non muslim ya, yang sesama muslim saja kita tidak boleh nyentuh karena sudah dimandikan ya. Kalau belum dimandikan ya asal masih saudara ya tidak masalah. Tapi kalau sudah dimandikan itu tidak boleh disentuh, karena orang dimandikan itu ketika sudah meninggal dunia ya supaya suci ya, jangan disentuh-sentuh lagi. Baik, ya. Ustadz, ini satu lagi pertanyaan sebelum nanti kita sudahi untuk kebersamaan kita. Ustadz, ini dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Amal jariah selama diteruskan pahalanya mengalir. Bila meninggalkan kemaksiatan seperti rumah perjudian, kemudian diteruskan ke anak keduanya, apa orang tua mendapatkan kiriman dosa? Iya, jadi man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia itu menjadi pemula dalam kebaikan, maka dia falahu ajrun wa ajruman amila biha, dan dia akan mendapatkan pahala, dan orang yang melaksanakan kebaikan itu, meneruskan kebaikan itu mendapatkan pahala terus selagi orang yang setelahnya itu mengamalkan juga. Begitu pula dengan ketika kita menjadi menjadi orang yang pemula dalam satu kemaksiatan, kemudian diteruskan kepada setelahnya, maka dia akan mendapatkan siksa di alam kubur ini dengan dia menjadi promotor ya, awal daripada tegaknya kemaksiatan itu. Walaupun tidak ada dosa yang diwariskan gitu ya, yang dosa orang itu kemudian diberikan kepada orang yang meninggal dunia, tidak secara pribadi, tapi dengan dia itu membuka lapangan maksiat gitu ya, maka maksiat itu ketika dipergunakan untuk maksiat orang yang sesudahnya, maka dia akan juga mendapatkan imbalan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
tanamlah sesuatu yang baik, nanti akan ngunduh yang baik. Tapi kalau nanamnya itu nanam dosa, kemaksiatan, tempat-tempat perjudian, miras dan sebagainya, ya nanti dia akan mendapatkan ngunduhnya itu ngunduh dari kemaksiatan yang dia tanam ketika di dunia. Naudzubillah. Baik, Ustadz silakan untuk diberikan penutup untuk pagi hari ini. Sudah mendekati pukul 6 Ustadz, sesuai dengan topik kita ini kisah dari Sayyidina Utsman dan juga sumur rumah. Silakan Ustadz. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini adalah mencontoh kebaikannya orang lain, ya. Para nabi, para rasul, para sahabat, banyak sekali kisah-kisah menjadi teladan kita untuk bisa kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau-beliau. Dalam hal ini Sayyidina Utsman memberikan pembelajaran kepada kita tentang bagaimana mewakafkan atau memberikan sedekah jariyah, ya, sebagian harta kita untuk orang lain, untuk kepentingan Islam dan umat Islam, yang manfaatnya nanti akan kita petik nanti di akhirat. Bahkan di dunia juga akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamlah kebaikan, insya Allah kita akan memetik memanen, ya, kebaikan itu nanti di akhirat dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan hal-hal yang kira-kira bisa menjadikan kejahatan itu ditiru oleh orang sesudah kita, tapi jadikan kebaikan-kebaikan kita untuk ditiru oleh orang-orang yang sesudah kita. Tanamlah kebaikan, jauhi menanam kejahatan. Terus raih kebahagiaan dengan kita menanam ladang amal yang baik. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil daripada tabungan kita, tanaman kita itu ketika di dunia, nanti dengan ridho Allah di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Khairul Amin. Insyaallah hari Kamis yang akan datang kita juga akan berdua kembali dengan kisah-kisah yang berbeda. Dan pendengar, kami akhiri untuk religi pagi